그 결혼 무르자고. 가르쳐 줄게요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Perfect Crown. Yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. 당장 제비하지 않고. 예, 데뷔 마마. Mendengar kecelakaan yang terjadi kepada Yang Mulia Raja Kecil, Ibu Suri langsung panik banget dan pergi untuk menjenguk. Dan dia bertemu dengan Jungwoo dan bertanya bagaimana keadaan sang raja. Kata Jungwoo, raja itu baik-baik aja walaupun ada beberapa luka memar. Terus Jungwoo juga menginformasikan bahwa saat ini Ian itu sedang dioperasi. Dan setelah itu dia juga ngebahas sama salah satu ajudan terkait mobilnya Hiju yang udah terekspos sama media, dan dia juga meminta hapus-hapusin berita-berita tersebut. Nah, mendengar semua itu, Ibu Suri nggak terima dan dia berencana bakal pergi ke kamarnya Hiju. Lalu dilarang sama Jungwoo karena intinya sekarang tuh mending fokus aja sama kesehatan Baginda Raja. Dan kalau misalkan dia ke tempatnya Hiju, media bisa lebih parah lagi. 수술 잘 끝났습니다. Operasinya Ian itu untungnya berjalan dengan sangat-sangat lancar, dan kata dokter saat ini dia akan dipindahkan ke ruangan dan juga dalam tahap masa pemulihan. Sementara itu si raja kecil akhirnya sadar dan dia pergi ke ruangannya Hiju karena kan dia tahu banget bagaimana Hiju itu melindungi dia pada saat kecelakaan itu terjadi. Nah, pas dia masuk ke dalam, dia memegang tangan Hiju dan pada saat itu Hiju terbangun dan dia seneng banget karena kondisi raja itu baik-baik aja. Walaupun yang memarnya adalah beberapa. Dan dia nanya bagaimana kondisinya Ian, dibilang sama raja kecil bahwa Ian itu sedang dioperasi. Paniklah Hiju ya kan. Dan dia pergi ke ruangannya Ian. Untungnya Ian itu udah sadar dan dibilang sama Hiju dia tuh khawatir banget, dan dibiarkanlah sama si Choi Hun mereka berdua ngobrol. Ian mengatakan bahwa sebenarnya dia juga khawatir banget sama Hiju. Makanya dia bilang bahwa udah jangan terlalu khawatirkan kondisiku, mendingan kondisi kamu aja yang dikhawatirkan. Dan dibilang sama Hiju, masalahnya kalau kau misalkan kayak gitu banget, kelihatan kali kalau kau itu yang kecintaan. Sebenarnya iya, cuma Ian ya gak mungkin jawab yang lain kan. Terus kan karena beritanya udah menyebar luas, ayahnya Hiju itu marah banget dan dia menelpon Abang Hiju, dan dia juga meminta Abang Hiju untuk melihat berita. Ya udah, Abang Hiju dan juga istrinya langsung melihat berita dan mereka langsung kaget banget atas apa yang terjadi. 괜찮아, 괜찮아. Makanya sekretaris Hiju langsung pergi ke rumah sakit ngejenguk dia sambil memberitahukan tentang ayahnya Hiju yang udah marah-marah dan juga harga saham mereka yang turun drastis banget gara-gara kejadian tersebut. Terus Hiju juga menjelaskan bagaimana kondisi yang terjadi pada waktu dia mengemudi kepada sekretarisnya. Dan dari kejadian itu, sekretarisnya Hiju bilang bahwa kayaknya kita harus pertimbangkan lagi deh pernikahan kamu sama Ian. Karena ya sejak kejadian itu kok sering kali diincar, bahkan sekarang kok kecelakaan katanya. Apalagi kan pernikahan kalian ini adalah pernikahan kontrak. Nah, kata-kata itu terdengar sama Jungwoo. 혼날 거 아니에요? 이혼? Jungwoo langsung kaget dong, dia nanya sama Hiju kan P maksud katanya gitu. Terus keluarlah si sekretaris Hiju, lalu Hiju menjelaskan semuanya sama Jungwoo. Katanya ya dia menikah sama Ian itu untuk menaikkan statusnya. Terus kata Jungwoo kan, kalau misalkan tujuanmu cuma itu, kalau status doang katanya kan, ya udah mendingan nikahin aku aja. Toh status kamu juga bakal naik kan kalau misalkan nikah sama aku, kata Jungwoo kayak gitu. 그 결혼 By the way, nggak lama setelah itu, Hiju itu kan udah keluar dari rumah sakit dan dia juga pengen ngeliat kondisi Ian. Cuma ternyata Ian itu juga nggak ada di ruangannya. Terus dia telepon juga kagak diangkat-angkat sama Ian. Nah, kata sekretarisnya, by the way aku ngeliat dia sih pas kok ngobrol sama Jungwoo. Cuma habis itu dia pergi, nggak jadi masuk. Dikira sama Hiju kalau misalkan Ian tuh pasti denger apa yang diomongin sama Jungwoo. Langsung teriak lah dia. Ternyata nggak sampai situ aja guys. Kalian tahu Hiju itu malah diusir juga dari rumahnya. Ian disuruh balik ke rumahnya. Nah, Hiju tuh semakin bingung maksudnya nih apa gitu kan. Ian nggak ada ngomong apa-apa, tiba-tiba aja ditinggalin dan juga diusir dari rumahnya. Ditelepon-telepon terus sama Hiju tapi kagak diangkat-angkat sama Ian. Nah, ternyata emang Ian tuh dengar pembicaraan Hiju dan juga Jungwoo.
Terlihat banget bahwa Ian itu kayak sedih banget mendengar jawaban Hiju seperti itu dan dia langsung pergi. 대문자가 Setelah itu, Ian itu memanggil Jungwoo untuk membicarakan terkait Hiju dan juga kecelakaan yang terjadi. Dan keesokan harinya, Hiju itu disuruh jumpa sama Ian. Dan pas sampai sana dia berpapasan dengan si Ibu Suri yang langsung menyindir Hiju dan dia bilang bahwa karena kau nggak jadi sama Ian, jadinya aku nggak perlu ngajarin kau sesuatu kan, kata gitu. Kayak nyindir banget kalau Hiju tuh nggak cocok untuk jadi anggota kerajaan. Nah setelah itu kan dia nggak peduli karena urusannya yang paling penting adalah sama Ian. Dan dia nanya apakah Ian mendengar sesuatu ataupun tidak tentang dia sama Jungwoo. Ian bilang ya nggak ada, ya aku juga ngusir kamu dari rumah, nyuruh kamu pulang karena aku mengubah rencana, katanya gitu. Dan dia juga mau membatalkan pernikahan mereka. Kaget lah Hiju kan, katanya nggak bisa gini dong, katanya. Terus Ian bilang iya dia nggak mau kalau misalkan orang kayak Hiju masuk ke kerajaan dan juga itu dapat membuat tahta itu menjadi rusak, apalagi dia orang yang susah banget diatur. Dan dia juga mengatakan sama Hiju terkait tentang mobilnya yang diotak-atik sama seseorang. 막 이런 Udahlah pernikahannya dibatalin ya kan. Dan juga orang-orang tahu tentang itu bahwa Ian itu menyuruh Hiju pulang dari rumahnya dia. Dan pas sampai pulang ke rumahnya, Hiju itu juga dimarahin lagi sama ayahnya. Dan disitu juga abangnya jadi kompor sama ayahnya terkait ya saham mereka yang udah turun drastis. Ayahnya juga minta sama Hiju untuk menjelaskan kondisi yang terjadi, terutama tentang diri dia. Dan dia juga mengatakan sama Hiju bahwa dia udah dibuang sama Pangeran Ian. Hiju yang gak terima tentang itu langsung pergi gitu aja dan juga marah dan gak peduli apa yang dibilang sama ayahnya. Lalu dia nelpon sekretarisnya minta tolong untuk cari tahu siapakah montir yang ngotak-ngatik mobilnya terakhir kali di bengkel. Terus kan pas Ian sama Choi Hyun itu lagi jalan-jalan, Choi Hyun nanya sama Ian alasan dia kenapa kok tiba-tiba mengakhiri pertunangan dia dengan Hiju. Kata Ian ya ada suatu hal yang dia nggak mau terjadi lagi sama orang yang dia cintai, karena waktu itu kan pas ibunya dia lagi pulang tuh malam-malam, di situ ibunya itu mengalami kecelakaan dan agak janggal banget pas mobil ibunya jalan duluan, mobil dia itu drivernya kayak sengaja mundur ataupun melamakan jalan mereka, hingga saat itu ibunya mengalami kecelakaan ditabrak sama truk. Itu tuh bener-bener sangat janggal banget dan kayak udah diatur gitu loh. Makanya kayaknya Ian itu tahu cuma dia nggak bisa ngebuktiin dan dia nggak mau terjadi itu kepada Hiju. Makanya dia memutuskan untuk mengakhiri pertunangannya dengan Hiju. Dan juga pada saat dia ngobrol sama Jungwoo, Jungwoo minta sama Ian untuk melindungi Hiju dengan cara menyuruh Hiju keluar dari rumahnya Ian. Agak licik juga sebenarnya si Jungwoo ini kan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Makanya ya Ian itu menuruti permintaan dari si Jungwoo. 뭐 어쩌라고요? 다음을 보시면 Hiju itu kan masih stres banget terkait pembatalan pertunangan dengan Ian sampai dia juga teriak-teriak sama anggotanya. Setelah itu tiba-tiba si Choi Hyun datang untuk memberikan undangan kepada Hiju untuk datang ke kerajaan. Nah, dikira tuh Hiju bakal mau-mau aja ya kan, tapi ternyata di luar nurul. Kali ini dia menolak mentah-mentah dan dia bilang, aku kagak mau pergi, bodoh amat. Nah, kagetlah Choi Hyun dan juga sekretarisnya Hiju yang mereka kira Hiju bakal oke-oke aja, tapi ternyata beneran ditolak mentah-mentah sama dia. Dibujuk-bujuk, tetap aja Hiju kagak mau. Walaupun dibilangkan ini penting loh untuk bisnis kamu bisa berkembang juga gitu kan, tetap aja Hiju kagak mau. Lalu dilaporkanlah oleh Choi Hyun kepada Ian terkait kondisi itu. Nah, Ian mengambil tindakan, dia bertemu sama si Ibu Suri. Jadi Ibu Suri kan bilang sama Ian memastikan apakah dia benar-benar memutuskan hubungannya sama Hiju dan juga gak masukkannya ke anggota kerajaan. Ian bilang iya, dan dia minta tolong Ibu Suri untuk mengundang Hiju ke acara kerajaan itu. 지가 뭔데 오라 그래요? Tapi kayaknya itu juga belum berhasil, tetap ditolak sama Hiju. Terus dibilang sama sekretarisnya kan, kok kesel karena dicampakkan sama Ian. Agak kasar tapi bener ya kan, kata Hiju. Ya kayak mana, itu kan pernikahan kontrak. Ya malu lah aku dicampakkan, harusnya aku buat perjanjian sama kayak kata ayahku, katanya gitu. Dan ya Hiju ini belum sadar kalau misalkan Ian tuh beneran cinta sama dia gitu loh. Nah setelah itu dia ditelepon lagi dan dia bilang kagak mau, katanya gitu. Terus dibilang sama Choi Hyun, aku udah berusaha tapi ya Hiju tetap menolak ajakan tersebut. Terus kan akhirnya sekretaris Hiju menemukan montir yang mungkin mengotak-ngatik mobilnya Hiju. Cuma masalahnya dia nggak ada catatan kriminal dan Hiju minta
pasti ada sesuatu yang mencurigakan yang dia buat. Pokoknya cari dan harus dapat, katanya gitu. Terus besoknya Ian sama Hiju tuh bertemu lagi, di mana Ian nanya sama Hiju, kok kenapa nggak datang? Aku udah siapin loh semua pakaian apa yang kau butuhkan gitu. Kata Hiju, ya ngapain? Kok misalkan kau tuh nggak butuh juga sama aku lagi, ngapain juga aku datang ke tempat tersebut? Dan kok misalkan mau melindungi seseorang, coba lindungin kucing kau ini, biar ku panah dia sekalian, kata Hiju gitu kan, saking emosinya. Langsung dihalangin sama Ian. Lalu kata Hiju, nah gitu caranya untuk melindungi seseorang dan juga mengamankan tahtamu. Serang dia, serang, jangan cuma tunduk aja kau, katanya gitu. Pokoknya kalau misalkan kau butuh sesuatu, aku bisa berada di samping kamu, ngajarin kamu, jangan berkompromi. Gitu cara orang-orang kayak kita untuk bertahan dan juga maju, katanya gitu. 아 진짜 눈알 빠지겠네. Oh ya, anggota-anggotanya Hiji itu udah capek banget nyari-nyari di mana keberadaan dari si montir itu, hingga akhirnya mereka menemukannya dan melihatnya di sebuah supermarket. Dan Hiju besoknya itu minta tolong sama abangnya dan juga kakak iparnya untuk mencari orang tersebut. Dan Hiju menceritakan kondisinya bahwa orang itulah yang berusaha untuk menghilangkan nyawanya dan juga mengotak-atik mobilnya. Abangnya bilang, oke, akan aku bantu cari. Nah, untuk Jungwoo itu dia kayak galau banget karena kalian tahu kenapa? Pas dia ngajak Hiju untuk nikah itu, jawaban Hiju bener-bener savage banget. Kata dia, ya aku tetap milih Pangeran Ian lah. Dia itu bakal tetap jadi bangsawan dan juga anggota kerajaan. Sedangkan kau, ya jabatanmu cuma 5 tahun. Ya realistis aja lah. Dan kau harus maju lagi di periode selanjutnya. Gitu terus-terusan. Kalau kagak ya statusku juga bakal sama aja, katanya gitu. Ya realistis memang. Terus kan malamnya Hiju itu ditelepon sama Ian. Awalnya dia tuh nggak mau ngangkat, tapi akhirnya udahlah dia angkat. Nah setelah itu mereka berdua ngobrol dengan kepala dingin. Dan akhirnya mereka berdua menurunkan ego masing-masing dan saling meminta maaf. Akhirnya mereka berdua benar-benar berbaikan. 하신단 말씀 들었습니다. Makanya keesokan harinya Hiju itu didatangin lagi sama Choi Hyun untuk memberikan undangan acara kerajaan. Dan katanya dia mau datang. Cuma karena Hiju itu kan rakyat jelata nih, kagak ada status bangsawannya. Jadi ya seperti biasa dia bakal duduk paling belakang dan juga jalan itu paling belakang. Kata Hiju, ya udahlah nggak apa-apa, aku terima kok semuanya. Gitu sambil ketawa karir maksudnya. Terus malamnya Hiju itu ditelepon lagi sama Ian, ngajak jumpa. Terus kata Hiju, by the way ada apa lagi nih, kok kayak tumben dan juga tiba-tiba banget ngajak jumpa di sini, terus kamu pakai masker kayak gitu. Terus kata Ian, ya nggak ada sih, pengen ngobrol sesuatu aja. Dan kalian tahu apa yang dibilang sama Ian kepada Hiju, bahwa dia pengen Hiju menghajari dia bagaimana caranya untuk berdiri di depan, bagaimana caranya untuk ngelawan seseorang. Kata Hiju, oke, aku bakal ajarin kamu. 가르쳐줄게요. Keesokan harinya acara kerajaan itu udah dipersiapkan dengan sangat-sangat matang. Dan juga si Ibu Suri udah siap-siap sama yang lain-lainnya juga. Dan Hiju juga tentu siap-siap. Dia memilih baju yang sebenarnya kan udah dikasih itu sama dia untuk dipakai. Tapi apakah seorang Hiju pakai baju itu? Tentu saja tidak. Dia pasti bakal melanggar semua itu. Tapi abangnya Hiju kan tahu tuh dan juga ada jumpa orang yang mengotak-atik mobil Hiju. Cuma masalahnya dibilang sama istrinya, orang itu tuh udah meninggoy, kayak udah dihilangkan jejaknya gitu. Oke, kita balik lagi ke acara kerajaan. Nah, by the way di situ tuh udah hadir kecuali Hiju. Dan gak lama setelah itu Hiju akhirnya datang ke situ. Dan memang kan baru pertama kali ini Hiju tuh diundang, rakyat jelata tuh diundang. Biasanya kan cuma bangsawan doang ya, karena permintaan dari Ian. Dan situ banyak wartawan. Dan pas jumpa dia sama si Ibu Suri, dia bilang bahwa dia agak terlambat karena tersesat, karena gak hafal jalan di istana. Kata Ibu Suri, oke, lain kali aku bakal kasih orang yang memandu kamu. Dan dia juga klarifikasi sama wartawan bahwa semua baik-baik aja tentang dia dan juga Ibu Suri. Nah, pas acara jalan-jalan kayak gini, Hiju kan ada di belakang banget dan disindir sama Ibu Suri. Nah, gak lama setelah itu datanglah Ian dan Ibu Suri kaget, begitu juga dengan orang-orang yang ada di sana. Dia berjalan dengan sangat-sangat keren banget menghampiri Hiju dan bilang bahwa ajari dia seperti kata-katanya yang kemarin, dan sekarang dia akan selalu ada di sampingnya Hiju. Semoga nggak tantrum dan juga nggak berubah lagi ya bang ya.
Nah, setelah itu dia ngajak Hiju langsung berjalan ke arah depan, yang dimana mengartikan bahwa posisi Hiju itu kalau sama Ian udah naik dong, ya kan? Hahaha, mam dah tuh status yang rakyat jelata, jadinya dia di atas klan. Oh ya, kalian tahu kan, ini sedikit epilog nih. Jadi pada waktu itu kan kita udah tahu kalau misalkan Ian itu memang suka banget sama Hiju. Jadi pas kelar memanah, dia itu sengaja ngajak Hiju ngobrol. Cuma Hiju ini kan memang sampai sekarang pun belum ada rasa cinta sama Ian. Memang cuma pengen naik status doang. Tapi Ian tuh udah kecintaan sama Hiju sedari pas mereka sekolah dulu. Dan ternyata itu juga diketahui sama Jungwoo. Dia tahu kalau misalkan Ian itu suka sama Hiju dari dulu. Dan dia juga kan suka, cuma ya mungkin dia ngerasa bahwa nggak mungkin yang bakal bisa sama Hiju, jadi dia kayak biasa-biasa aja. Padahal sebenarnya ya mungkin aja, ya kan? Oke, kira-kira gimanakah kelanjutan kisahnya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video. Bye bye.